Nah, hari ini ini adalah minggu pertama di mana kita masuk di bulan Mei dan kita akan masuk di tema Better Understanding of Holy Spirit, ya. Jadi mengenal lebih baik lagi tentang pribadi Roh Kudus. Nah, saudara, jadi saya berdoa, saya berharap, ya, baik saudara yang onsite maupun saudara yang di rumah, bulan ini tidak melewatkan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Semua kita akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kalau zaman gereja mula-mula di Kisah Para Rasul ada sebuah pemulihan gereja yang terjadi. Saya rindu di tempat ini, di Blessing Community juga akan mengalami hal tersebut. Amin. Jadi sepanjang bulan ini saudara akan belajar tentang siapakah Roh Kudus. Apakah yang dikerjakannya dalam kehidupan orang percaya. Ya, lalu hal-hal apa yang bisa menghalangi untuk kita mengalami lawatan Tuhan. Mengalami baptisan Roh Kudus. Hal-hal apa yang kita bisa mendukakan Roh Kudus. Dan karunia-karunia rohani apa yang Roh Kudus berikan kepada kita. Dan ini adalah sebuah pengalaman rohani di dalam kekristenan kita yang luar biasa. Jadi saya berdoa, baik saudara yang onsite maupun saudara yang online. Bulan ini saudara akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita akan baca ayat pembukaan kita. Silakan bisa ditampilkan. Hari ini tema kita adalah penolongku bukan pembantuku. Langsung saja di slide pertama. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saudara tempat ini bisa baca, saudara yang di rumah juga bisa baca. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Ya, jadi ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum penderitaannya. Jadi ini perkataan yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya sebelum penderitaannya. Yesus memberitahu ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, Ia telah memberitahu kepada mereka bahwa era Roh Kudus akan datang. Era Roh Kudus yang adalah parakletos, yang artinya penolong, itu akan datang. Dan Roh Kudus itu sama besarnya, sama kuasanya dengan Yesus. Jadi dikatakan bahwa di kemudian hari akan datang penolong yang akan menyertai kita. Bukan untuk 1 bulan 2 bulan. Waktu Yesus masih ada di dalam dunia, Dia menjadi manusia seutuhnya. Karena Dia manusia seutuhnya, Dia terbatas sama waktu. Dia terbatas sama tempat. Dia cuma punya waktu di dalam dunia berapa lama? 33,5 tahun. Tapi Tuhan Yesus bilang nanti akan datang nih. Seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, bukan 33,5 tahun seperti Yesus ketika Dia menjadi manusia seutuhnya. Tapi dikatakan Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Jadi penolong itu akan dikirim kepada kita dan menyertai hidup kita bukan dalam waktu yang pendek. Tapi dalam waktu yang panjang. Sampai kapan? Yesus bilang sampai Dia datang kembali. Aku tidak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Aku tidak akan membiarkan kamu sendirian.
Tapi aku akan memberikan penolong yang lain yang akan menolong kamu dan menyertai kamu. Dunia ini tidak mengenal dia. Waktu Yesus berkata seperti itu artinya apa? Bahwa penolong itu bukan dari dunia. Karena dikatakan dunia gak mengenal dia. Tetapi kamu mengenalnya dan dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Penolong yang sama kuasanya, yang punya power, punya kemampuan yang dahsyat. Dari sini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus bukanlah pribadi yang dari dunia. Roh Kudus bukanlah manusia, tapi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Silakan slide-nya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang sama kuasanya. Maka perlakukanlah dia. Perlakukanlah Roh Kudus. Sama seperti kita memperlakukan Bapa. Seperti kita memperlakukan Yesus. Bagaimana? Dengan sikap hormat, ketaatan, dan kasih. Sama seperti kita menghormati Bapa, demikianlah kita menghormati Roh Kudus. Sama seperti kita taat kepada Yesus, demikianlah kita taat kepada Roh Kudus. Sama seperti kita mengasihi Bapa, mengasihi Yesus begitu rupa dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, demikianlah kita mengasihi Roh Kudus. Karena Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Gak bisa dipisahkan. Dan dikatakan tadi bahwa aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Ini yang kita harus garis bawahi. Tuhan berkata bahwa Dia memberikan kepada kita penolong, bukan pembantu. Pembantu, ya. Yang kita bisa suruh sesuka hati kita untuk memuaskan keinginan kita. Kita harus mengerti dengan benar konsep ini. Bahwa Roh Kudus adalah penolong. Walaupun berasal dari akar kata tolong dan bantu. Yang punya kemiripan arti di dalam bahasa Indonesia. Tetapi ketika menjadi penolong dan pembantu jadi berbeda. Sekali lagi saya minta maaf, saya tidak mengecilkan profesi pembantu. Profesi itu mulia, sama mulianya dengan profesi apapun yang ada di dalam dunia ini. Sama mulianya. Ya, tapi jelas bahwa Roh Kudus adalah penolong dan bukan pembantu. Saya mau jelasin sedikit, ya. Saudara, para suami di sini yang sudah menikah, para suami yang ada di rumah, istrimu adalah penolong yang sepadan. Bukan pembantu yang sepadan. Jelas ya? Jelas. Bahwa pasangan kita, istri kita, ya suami-suami, bapak-bapak, istri saudara itu adalah penolong yang sepadan. Amin? Bukan pembantu yang sepadan. Yang saudara bisa suruh seenak-enaknya untuk memuaskan keinginan saudara. Saya di rumah punya ART. Asisten rumah tangga. Sekali lagi saya tidak mengecilkan profesi ini. Tapi saya mempekerjakan dia di rumah saya. Ya. Mempekerjakan dia di rumah saya secara profesional. Dia bekerja di rumah saya dan saya menggajinya. Benar ya? Saya menggajinya. Apa yang dia lakukan? Dia mencuci baju. Apakah saya nggak bisa cuci baju? Bisa. Dia memasak. Apakah saya nggak bisa masak? Bisa, lebih enak masakan saya. Dan dia melakukan banyak pekerjaan rumah tangga yang lain yang bukan saya nggak bisa lakukan.
Saya bisa lakukan. Dulu ketika saya belum punya ART, saya lakukan semua pekerjaan rumah tangga. Tapi saya mempekerjakan dia untuk membantu saya karena saya harus bekerja, saya full pelayanan. Dia membantu saya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang biasanya harus saya kerjakan sendiri dibantu olehnya. Saya menggaji dia secara profesional. Dia juga mendapatkan hak-haknya sebagai seorang ART. Tapi Roh Kudus, Pak, Bu, dia bukan pembantu. Saudara nggak gaji dia. Benar ya? Yang dia lakukan adalah yang gak bisa kita buat. Yang Roh Kudus lakukan adalah yang gak bisa kita buat. Karena kita gak bisa buat, maka Yesus memberikannya kepada kita, untuk menolong kita sehingga kita dimampukan olehnya. Amin. Dimampukan olehnya. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita, ya, seringkali di dalam kehidupan kita memperlakukan Roh Kudus, Allah Roh Kudus seperti pembantu. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan kita. Kapan? Lagi jalan-jalan nih ke mall, penuh nih, masuk ke parkiran. Aduh Roh Kudus, tolong dong cariin saya parkir. Dapat parkir. Saya nggak bilang ini dosa ya, tapi nggak tepat. Coba kalau ada 500 orang percaya di dalam mall itu dan semuanya doa yang sama. Emang Roh Kudus tukang parkir? 500 orang tuh orang percaya, doa yang sama, Roh Kudus tolong dong kasih saya parkiran yang terbaik. Tetap aja kalau kapasitasnya 500 ada yang dapat parkiran bagus, ada yang jauh, bener gak? Terus apa yang parkiran jauh berkata bahwa oh Roh Kudus tidak tolong. Yang parkirannya bagus, oh Roh Kudus tolong. Enggak kan? Itu baru satu contoh. Kadang-kadang di beberapa hal, kita minta Roh Kudus melakukan keinginan kita, memuaskan kita. Oh Roh Kudus tolong saya begini ya, oh Roh Kudus tolong saya begitu ya. Tolong sih memang. Tapi sebenarnya kita sedang mempekerjakan dia atau memperlakukan Roh Kudus sebagai pembantu. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan kita. Sebenarnya yang benar apa sih? Yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita menyelaraskan hidup kita, keinginan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Kita yang harus menyelaraskan, bukan dia, bukan Allah Roh Kudus yang harus ngikuti semua kemauan kita. Berapa banyak kita dengar kesaksian? Oh saya minta Roh Kudus lakukannya, Roh Kudus begini. Nah pada saat Roh Kudus gak melakukan begitu, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah. Kita berkata bahwa Tuhan gak tolong saya. Mari saudara, malam hari ini kita punya sikap yang benar dalam memandang pribadi Roh Kudus ini. Perlakukan dia sebagai pribadi yang kita hormati. Sama hormatnya dengan kita hormat kepada Bapa, dengan kita hormat kepada Yesus. Perlakukan dia dengan ketaatan. Sama taatnya ketika kita taat kepada Yesus. Kasihi dia. Karena dia pribadi. Dia juga bisa berduka cita. Dia juga bisa sedih dengan apa yang kita lakukan. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Ada banyak hal yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Ya, saudara akan dengar nanti di khotbah hari Minggu, di doa yang akan kita dengar sepanjang bulan ini. Tapi malam hari ini saya mau berikan 3 saja
bagaimana Roh Kudus menolong kita, ya. Yang pertama Roh Kudus secara progresif menyucikan setiap orang percaya. Secara progresif, terus penerus menyucikan setiap orang percaya. Apa yang dia lakukan? Dia meneguhkan dan menjamin posisi kita. Dan yang kedua, dia memurnikan dan mengubahkan kita. Kita lihat ayatnya. Silakan, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, Efesus 1 ayat 14, kita baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi dikatakan Roh Kudus itu meneguhkan dan menjamin posisi kita sebagai anak Allah. Waktu saya dan saudara terima Yesus, Roh Kudus memeteraikan itu. Dia meneguhkan dan menjamin bahwa kamu adalah anak Allah. Kamu akan menerima seluruh janji Allah di dalam kehidupan kamu. Dia meneguhkan itu. Dia menjamin itu. Posisi kita di hadapan Allah. Di ayat yang berikutnya, silakan di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dikatakan, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, ada yang hilang itu ya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Berapa banyak saudara tempat ini, berapa banyak saudara di rumah, saudara merindukan. Saudara terus akan mengalami kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Amin. Ya, kita akan mengalami kemuliaan yang semakin besar. Kita akan diubahkan dari waktu ke waktu. Itu kontinu, terus menerus di dalam kehidupan kita. Kita akan diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambaran yang Tuhan inginkan. Apa yang kita harus lakukan? Izinkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam diri kita. Izinkan dia bekerja sebebas-bebasnya di dalam kehidupan kita. Masalah, peristiwa, tantangan, semua hal yang kita alami di dalam dunia ini merupakan bagian dari cara Roh Kudus untuk mengubahkan kehidupan kita dari waktu ke waktu untuk menjadi serupa dengan gambaran Dia. Dan ini butuh respon kita. Maka ada orang yang mengalami pemulihan cepat, ada orang yang mengalami pemulihan lama. Ini butuh respon. Ketika kita buka hati, kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di dalam kehidupan kita. Kita mengizinkan Dia memulihkan kita, maka akan terjadi percepatan di situ. Tapi kalau kita bandel, kita ngeyel, kita bebal, kita nggak bisa dikasih tahu, maka prosesnya jadi lebih lama. Tapi sekalipun lama, ada yang cepat, ada yang lama, percayalah. Saudara ada di dalam Tuhan. Allah Roh Kudus akan mengubahkan saudara. Amin. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa dan segambar dengan Dia. Proses itu akan terus terjadi sampai kita bertemu dengan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kita akan diubahkan. Jadi jangan kecil hati. Jangan kecil hati kalau saudara merasa, kok kenapa ya perubahan saya kok kayaknya lama ya. Kok perubahan saya kok progresnya pelan ya. Jangan kecil hati. Saudara hanya butuh lebih sungguh-sungguh membuka hati saudara untuk mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam saudara. Katakan amin. Izinkan Dia bekerja. Izinkan Dia bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita bersyukur setiap waktu. Saya sampaikan hal-hal yang praktis saja. Roh Kudus memampukan kita bersyukur setiap waktu. Pada saat semuanya baik, kondisi baik, bersyukur adalah hal yang gampang. Tapi pada saat situasi sulit,
pada saat tekanan, pada saat banyaknya masalah datang dalam kehidupan kita, bersyukur tentunya bukanlah hal yang mudah. Tapi di dalam Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk menemukan alasan-alasan di mana kita tetap bisa bersyukur dalam situasi apapun. Slide-nya yang tadi, ya. Saya kasih gambar. Ini gambar apa sih? Ini cerita tentang Paulus dan Silas di dalam penjara. Waktu mereka di dalam penjara, mereka dibelenggu. Bukan hanya tangan mereka tapi kaki mereka juga. Zaman dulu modelnya kayak orang dipasung di penjara. Mereka gak bisa kemana-mana, mereka gak bisa bergerak. Apa yang bisa mereka kerjakan? Mungkin secara manusia mereka gak punya alasan untuk bersyukur. Terlalu sulit, terlalu berat beban mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Siapa yang memampukan itu? Karena mereka penuh dengan Roh Kudus yang memberi kemampuan itu. Dan ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka bersyukur, ketika mereka berdoa, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Belenggu terlepas. Kita pengennya mujizat dulu baru bersyukur. Coba dibalik, bersyukur dulu, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu gak berhenti sampai terjadi mujizat. Belenggu terlepas, gak berhenti sampai di situ. Tapi hidup mereka juga jadi berkat. Kepala penjara bertobat. Amin. Amin. Saudara, masalah dalam kehidupan saudara, masalah dalam kehidupan saya. Saudara, jangan pikir waktu saya ngomong ini adalah hal yang enteng. Saudara bilang gini, Bu Emi, Emi mah mungkin gak ada masalah. Masalahnya apa sih? Kak, saya juga sedang ada dalam masalah yang berat. Kita punya beban yang berbeda. Namun apa yang menurut saudara ringan lihat saya, belum tentu itu ringan buat saya, dan sebaliknya juga seperti itu. Tapi ketika masalah, kita bisa meresponi dengan baik masalah itu. Kita minta Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa menemukan alasan-alasan untuk kita bersyukur. Mujizat bukan hanya terjadi dalam kehidupan kita, tapi lebih dari itu. Roh Kudus pengen kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Bukan hanya kelepasan buat diri kita sendiri. Bukan hanya pemulihan buat diri sendiri. Tapi lewat apa yang kita alami. Lewat apa yang kita alami. Tuhan pengen kita jadi berkat. Tuhan pengen sekitar kita terjadi pertobatan. Tuhan pengen ada banyak orang akan dibawa kepada Tuhan. Lewat kehidupan kita. Percayalah saudara, masalah tidak akan menghancurkan saudara. Amin. Masalah justru akan memurnikan saudara. Supaya saudara bisa jadi berkat buat banyak orang. Yang ketiga, Roh Kudus memberi hikmat dalam menghadapi masalah. Katakan amin. Roh Kudus memberikan kita hikmat dalam menghadapi masalah. Roh Kudus akan memampukan kita memandang masalah dengan cara pandang Allah. Kalau kita lihat masalah dengan cara pandang kita, kadang-kadang kita seperti ada di sebuah labirin. Tahu labirin ya? Tempat mainan anak-anak untuk cari jalan keluar. Susahnya setengah mati. Buntu sana, udah jalan muter sana buntu, udah muter lagi ke sana buntu. Kayaknya gak ada jalan keluar. Tapi ketika kita ada di dalam Roh Kudus akan memberikan kepada kita hikmat supaya kita bisa menghadapi masalah dengan cara pandang Allah. Seperti apa? Seperti drone. Sudah tahu drone ya? Drone tuh kamera, ya pesawat kamera ya yang bisa memetakan dari atas sehingga bisa kelihatan lebih luas. Tuh ada gambarnya ya, sehingga bisa kelihatan lebih luas ya, sehingga kita bisa tahu oh di sana ada sungai, di sana ada lembah gitu kan, di sana ada jalan keluar.
waktu kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka kita akan dimampukan untuk naik lebih tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Melalui masalah, melalui tantangan, melalui beban persoalan yang ada di dalam diri kita. Dan memandangnya dengan cara pandang Allah. Sehingga kita bisa menemukan jalan keluar yang diberikan kepada kita. Hikmat apa lagi? Hikmat supaya kita punya taat dan takut akan firman Tuhan. Mari kita slide-nya, kita lihat ayatnya. Ini adalah kisah tentang Ananias dan Safira, ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 5. Saya mau saudara kita baca ayat ini. Ini ayat terakhir malam hari ini. 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara dengar, taulah kisah. Kisah Ananias dan Safira yang mencoba membohongi orang-orang yang ada di situ dengan persembahan yang mereka berikan. Mereka cuma tidak jujur. Bukan karena dia nggak memberikan persembahan, tapi dia tidak jujur dengan apa yang dia katakan. Sehingga Petrus bilang, Ananias, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Kenapa kamu harus tidak jujur dengan persembahanmu, dengan hasil penjualan tanahnya? Mungkin dia ngakunya berapa, dikasih berapa, ya dia pengen mungkin orang menghormati dia, menghargai dia sehingga dia menjadi tidak jujur. Kamu bukan mendustai manusia yang sini, tapi kamu mendustai Roh Kudus. Maka saat itu, waktu itu juga putuslah nyawanya dikatakan. Apa yang terjadi waktu kejadian itu terjadi? Orang-orang menjadi ketakutan. Roh Kudus memberikan kita hikmat supaya kita punya takut dan taat akan firman Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang tahu. Hal-hal yang kita lakukan di tempat tersembunyi, gak ada orang yang tahu. Tapi Roh Kudus tahu. Simple. Roh Kudus pengen kita jujur, terbuka, mengakui diri kita apa adanya. Kalau kita lemah, katakan lemah. Roh Kudus bisa pulihkan. Dan akhirnya lewat kejadian itu, pertobatan terjadi. Amin. Jadi kadang-kadang masalah yang datang dalam kehidupan kita itu punya tujuan untuk membawa kita kepada pertobatan. Jadi jangan sebentar-bentar salahin, ini sih si A, si B, kita salahin orang, kita salahin situasi, kita salahin setan gitu ya. Setan mah udah salah, gak usah salahin juga dia udah salah. Padahal lewat Roh Kudus, persoalan, masalah membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Roh Kudus mau. Kita semakin dimurnikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan malam hari ini, izinkan Roh Kudus melakukan perannya dalam kehidupan kita. Menolong kita melakukan hal-hal yang kita gak bisa lakukan. Jangan perlakukan dia hanya untuk memuaskan keinginan kita, ego kita, kepentingan kita. Yang kita kemas sedemikian rupa, seolah-olah rohani. Oh sebentar-sebentar dia Roh Kudus, sebentar-sebentar dia minta tolong Roh Kudus. Padahal kita sedang nyuruh-nyuruh dia.
Kenapa? Karena Roh Kudus akan melakukan hal-hal yang memang kita gak bisa lakukan. Kesimpulannya malam hari ini. Silakan slide-nya. Pemain musik mungkin bisa maju ke depan. Simpulannya malam hari ini. Yang pertama, Roh Kudus dari waktu ke waktu memurnikan dan mengubah kita menjadi serupa dengan Dia. Amin. Izinkan Dia bekerja seluas-luasnya. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita bersyukur. Temukan hal-hal yang kita bisa syukuri melalui persoalan masalah yang kita hadapi. Roh Kudus memberi hikmat dalam kita menghadapi masalah. Selalu ada maksud baik Allah di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kalau saudara mengerti ini, kalau saudara rindu mengalami ini di dalam kehidupan saudara, izinkan Roh Kudus bekerja seluas-luas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya nggak tahu beban saudara apa, masalah saudara apa, pergumulan saudara apa. Tapi dari semua banyaknya masalah, banyaknya beban yang saudara harus tanggung, yang saudara gumulkan, percayalah bahwa persoalan itu tidak akan menghancurkan saudara. Tapi persoalan itu akan membawa saudara semakin diubahkan seperti Yesus. Amin.